kalau mau melayani, jangan hanya untuk menyenangkan hati orang. Misalnya supaya pastor senang, supaya mama senang, supaya papa senang, supaya ketua lingkungan senang, supaya umat senang. Tidak. Paulus ingatkan, tetapi yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Inilah motivasi sejati, motivasi yang murni dalam melayani, seperti ditunjukkan dan diingatkan oleh Rasul Paulus. Bukan demi manusia, tetapi demi Tuhan. Mari saudara-saudari, mulai hari ini kita belajar melayani Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 599. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Menjadi murid Yesus tidaklah gampang. Sering kita tidak setia kepadanya. Maka di muka Tuhan Yesus, mari pagi ini kita mohon ampun atas ketidaksetiaan, ketidakseriusan kita dalam menghayati hidup sebagai seorang murid. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas Iskariot mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih,
Berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keterbukaan hati bagi orang lain, kesediaan untuk membantu atau melayani orang lain bisa tampak atau dikenali lewat percakapannya, lewat kata-kata yang diucapkannya. Bacaan pertama dari kitab Yesaya menampilkan contoh seorang hamba yang sekaligus seorang murid yang baik. Ia berkata, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu." Seorang murid sejati, saudara, pertama, ia terbuka terhadap Tuhan. Kedua, ia terbuka untuk melayani, untuk membantu orang lain yang sedang letih lesu, yang sedang tidak memiliki gairah, yang sedang tidak memiliki semangat, memberikan penghiburan kepadanya, memberikan peneguhan kepadanya, memberikan semangat untuk bangkit, dan seterusnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keterbukaan hati untuk melayani juga tampak jelas dalam diri para murid Yesus. Dikatakan dalam Injil tadi, pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Kata-kata ini jelas memancarkan semangat murid-murid Yesus untuk membantu Yesus, untuk melayani Yesus, mempersiapkan perayaan Paskah. Dalam bahasa sehari-hari kita bisa mengungkapkan, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kami lakukan? Inilah kata-kata ungkapan orang yang membuka diri untuk melayani orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita belajar menjadi murid-murid Yesus yang selalu terbuka untuk membantu, yang selalu terbuka untuk melayani orang lain dalam segala kebutuhan mereka. Namun kalau kita mau melayani, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 6 sampai dengan 7 mengingatkan
kepada orang-orang yang mau terjun dalam pelayanan. Dia mengingatkan kalau mau melayani, jangan hanya untuk menyenangkan hati orang. Misalnya supaya pastor senang, supaya mama senang, supaya papa senang, supaya ketua lingkungan senang, supaya umat senang. Tidak. Paulus ingatkan, tetapi yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Inilah motivasi sejati, motivasi yang murni dalam melayani, seperti ditunjukkan dan diingatkan oleh Rasul Paulus. Bukan demi manusia, tetapi demi Tuhan. Mari saudara-saudari, mulai hari ini kita belajar melayani Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas karya dan pelayanan sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.